Shalom anak-anak sekalian, ketemu lagi dalam program ibadah online. Di hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang luar biasa. Saya percaya kondisi kalian semua, sobat-sobat muda, pasti dalam kondisi yang sangat baik. Dan kalaupun ada di antara kita yang sakit, kita mohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan kita. Karena kita percaya bahwa anugerah Tuhan selalu cukup buat kita. Tetap semangat. Pagi ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah yang luar biasa yang selalu kita terima. Namun sebelumnya kita pastikan bahwa hidup kita sungguh layak di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan diri kita dalam ibadah pagi hari ini. Saat teduh kita mulai. Bapa di sorga, kami mohon tuntunan pimpinan Tuhan menyertai kami di dalam ibadah online kali ini. Supaya Tuhan menolong setiap anak-anakmu yang belajar di rumah, yang sedang beribadah. Tuhan berkati mereka dan setiap kami juga yang ambil bagian dalam pelayanan tim hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh layak memuliakan nama Tuhan. Dan segala hal yang kami pakai kiranya semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah ibadah pagi hari ini anak-anak kami dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa alam semesta yang Tuhan ciptakan ini dapat membuat kita mengerti betapa Tuhan sungguh menyertai dan memberkati kita. Bahkan setiap hal yang kita alami itu selalu berkaitan dengan hidup kita dan Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian, layak dipuji dan layak disembah. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan menolong setiap kita. Bapa di surga, kembali hamba datang kepadamu untuk memberkati firman-Mu yang akan sebentar lagi kami pelajari bersama-sama. Tuhan tolong setiap kami, baik anak-anak yang mendengarkan di rumah maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu dapat tersampaikan dengan hikmat-Mu, dengan karunia Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengerti, memahami rancangan dan karya Tuhan yang selalu baik buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, gimana kabar kalian sobat muda? Tetap semangat ya dalam belajar di rumah. Kami tahu sebagai guru-guru mungkin kalian merasa bosan ya belajar di rumah online saat ini, jarang ketemu sama teman-teman.
Bahkan mungkin banyak waktu kalian yang dihabiskan dengan bersantai ataupun hal-hal yang membuat kalian bosan. Tapi percayalah bahwa kita mau berdoa, segala sesuatu ini pasti cepat berlalu. Nah, berkaitan dengan sebuah janji, hari ini kita akan belajar tentang satu firman Tuhan berbicara tentang janji, gitu ya. Saya mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mendapati atau mengalami sebuah peristiwa di mana kalian menanti sebuah janji, atau bahkan kalian sendiri yang memberikan janji kepada orang lain? Nah, tentunya janji ini akan berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, lamanya janji tersebut digenapi atau dipenuhi. Yang kedua adalah janji itu tidak kunjung dialami oleh kita. Bahkan saking lamanya kita bosan, bahkan lupa dengan janji tersebut. Nah, berkaitan dengan janji, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan yang telah berjanji kepada satu tokoh dalam Alkitab menempati janjinya dengan luar biasa. Bahkan berpuluh-puluh tahun janji itu tetap masih ditepati. Siapa dia? Di dalam Alkitab, kisah dalam Alkitab, kita baca dulu dalam kitab Mazmur sebagai ayat emas kita hari ini. Mazmur nomor 12 ayatnya yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Silakan disimak Alkitab kalian di rumah dan saya akan membacakan firman Tuhan pagi hari ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Nah, inilah yang menjadi dasar kita tentang belajar janji Tuhan. Tadi dalam firman Tuhan menjelaskan bahwa janji Tuhan itu seperti digambarkan janji yang murni, seperti perak yang teruji yang dimurnikan 7 kali, ya. Ini menunjukkan bahwa begitu janji Tuhan ini tidak diragukan lagi dan selalu Ia tepati dan selalu Ia berikan kepada kita. Nah, salah satu contohnya dalam kisah Abraham, ya, salah satu yang terkenal dalam Alkitab yaitu Abraham, di mana ia adalah salah satu tokoh yang cukup saya kagumi dan disebut sebagai bapak orang beriman. Abraham adalah wujud dari janji Tuhan yang ia tepati bagi umatnya yang percaya. Nah, anak-anak, dikisahkan di dalam kisah Abraham, memang dia adalah seorang yang belum percaya sama Tuhan sebelum dia dipanggil. Tetapi dia adalah seorang yang sangat kaya raya, memiliki banyak ternak. Kemudian dia juga memiliki satu istri yang bernama Sarai, ya. Jadi pernikahannya sudah berlangsung lama, namun yang sangat disayangkan adalah pernikahan itu belum membuahkan hasil atau mereka tidak memiliki anak. Nah, itu adalah harapan yang diimpikan oleh setiap keluarga atau pasangan suami istri segera memiliki anak. Tetapi bertahun-tahun mereka menikah, anak itu belum kunjung juga mereka dapatkan. Nah, suatu ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, ya. Dia berjanji kepada Abraham untuk memberikan kepada dia sebuah anugerah karunia yang tentunya hari ini akan kita bahas, ya. Sarai dan Abraham akan mendapatkan janji dari Tuhan. Janji apa itu? Paling tidak ada janji spesial yang Tuhan berikan kepada Abraham, yaitu ketika Abraham berusia 75 tahun, ya, Tuhan berfirman kepadanya bahwa dia, ya, akan menjadi orang yang memiliki tanah untuk didiami di negeri Kanaan. Nah, jadi Abraham sendiri tidak tahu kemana dia akan pergi diutus oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan dia keluar, ya, dari tempat tinggalnya saat itu, dia percaya dan dia melangkah dengan iman. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah Abraham mampu dan mau mengikuti arahan dan perintah Tuhan? Padahal kondisinya saat itu dia sendiri belum percaya kepada Tuhan. Nah, hal ini perlu kita ragukan. Karena apa? Karena di satu sisi Abraham memang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Abraham percaya kepada Allah yang telah memanggil dia sehingga dia keluar. Nah, yang pertama janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah Tuhan berjanji ingin memberikan tanah yang sangat luas, yaitu di negeri Kanaan untuk didiami oleh Abraham bersama dengan keturunannya. Selain itu, Abraham juga mendapatkan 3 janji spesial, yaitu yang pertama, nama Abraham akan dibuat terkenal di jagat raya. Itu janji Allah yang pertama.
Ya. Yang kedua yaitu menjadikan Abraham itu sebagai berkat bagi banyak orang. Itu janji yang kedua. Dan janji yang ketiga adalah keturunannya itu akan dibuat sangat banyak, bahkan dia akan menjadi bangsa yang cukup besar. Nah, itu adalah 3 atau 4 janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tapi apakah Tuhan langsung menggenapi janji tersebut? Teman-teman, anak-anak sekalian, ternyata ya, tadi mungkin kalian pernah mendapatkan atau mendapati janji dari seseorang yang berjanji ingin menjadi pacarmu mungkin, atau ingin memberikan hadiah atau kado kepada kamu, atau mungkin berjanji untuk mengajak kamu kemana seperti itu, tetapi kamu tidak kunjung mendapatkannya. Bahkan yang sangat tragis, kita tidak mendapati janji itu digenapi. Kita kesal, kita kecewa. Nah, itu pasti, karena ketika janji itu tidak digenapi, maka secara naluri manusia kita akan kecewa. Nah, tetapi bagaimana dengan Abraham? Apakah Tuhan langsung menggenapinya? Ternyata tidak. Abraham lebih lama menunggu janji yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu berpuluh-puluh tahun. Ketika janji itu diberikan kepada Abraham, dia berusia 75 tahun. Nah, janji yang pertama yang digenapi oleh Tuhan kepada Abraham itu adalah ketika dia berusia 80 lebih gitu ya. Dia akan dikatakan akan memiliki anak. Padahal Abraham sendiri sudah tua gitu ya. Nah, tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Nah, dengan kata lain, akhirnya berpuluh-puluh tahun Abraham tetap sabar menunggu janji Tuhan. Dan terbukti janji itu digenapi. Anak-anak sekalian, kita mau belajar dari pribadi Tuhan. Yang pertama, bahwa kita mengenal Allah yang berjanji itu adalah Allah yang berdaulat atas segala-galanya. Janji Tuhan iya dan amin, selalu ia tepati kepada kita. Namun berbeda dengan sisi kita. Seringkali kita membuat janji, tetapi janji itu tidak kunjung kita tepati. Bahkan kita membuat alasan-alasan supaya kita lupa dengan janji kita. Nah, Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya hari ini, bahwa sangat berbahaya apabila kita berjanji kepada seseorang namun tidak kita tepati. Karena apa? Bisa saja membuat orang yang kita berikan janji itu menjadi kesal, tidak percaya lagi kepada kita, bahkan kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, oleh sebab itu ketika kita berjanji itu menunjukkan ada ikatan yang harus kita sadari, bahwa ketika kita membuat janji dengan orang lain, maka dengan tidak sadar kita sudah mengikat diri kita dengan orang tersebut. Nah, dengan demikian maka mau tidak mau janji tersebut harus digenapi. Nah, bercermin dari Tuhan, maka kita ketika berjanji kepada orang harus ditepati. Karena janji itu akan memberikan kelegaan dan membuat orang semakin yakin kepada kita. Seperti Abraham, sekalipun berpuluh-puluh tahun menanti janji Tuhan, tetapi Tuhan tetap tidak lupa dengan janjinya dan ia menggenapi semua janji Tuhan. Anak-anak, boleh berjanji, tetapi ingat, janji itu adalah hutang yang harus kita bayar dan harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Berkacalah, bercontohlah kepada Tuhan yang selalu memberikan kesetiaannya, keteladanannya kepada kita, bahwa ia berjanji dan ia juga menggenapinya. Boleh berjanji, namun kamu harus menepati janji tersebut sebagai hutang yang harus dibayar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.